Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf saya memberikan linknya terlambat di grup mentoring di Telegram. Tapi nggak apa-apa, karena rekamannya, karena saya yakin pertanyaan saham-saham yang rekan-rekan hadir pun pasti kurang lebih mewakili pertanyaan saham-saham yang ditanyakan di grup Telegram. Karena nggak terlalu banyak pilihan saham kan ya. Anda juga melihat, sudah ngecek pasti di grafik nggak banyak pilihan saham. Ngomong-ngomong, suara saya sudah sampai di tempat Bapak Ibu, sudah kedengaran? Bantu tes mic terlebih dahulu. Bisa dengar suara saya kah? Cek. Bisa, Pak. Oke, thank you Bu Felina buat konfirmasinya. Oke, kita mulai mentoring kita ya rekan-rekan semuanya. IHSG. Kalau untuk IHSG, pergerakannya saat ini kan seperti kita bahas pekan lalu ya rekan-rekan. Ada kemungkinan di mana dia akan kejebak sideways antara. Pak, layarnya belum ganti. Belum ganti ya, oke. Kalau sekarang sudah muncul grafik IHSG. Sudah Pak. Nah ya, apa namanya? Kotak harga saya gerakan bergerak juga di tempat Bapak Ibu semuanya. Ya. Kita mulai mentoring kita kalau gitu ya rekan-rekan. Untuk IHSG seperti kita sempat bahas pekan lalu, ada kemungkinan IHSG itu akan bergerak sideways antara garis merah ini ya, yang merupakan harga di sekitar 6690-an, yang memang tadinya ada kemungkinan menjadi support kuat gitu ya. Dengan support bottom berikutnya adalah di 6430-an. Nah, ternyata memang saking kuatnya nih garis yang merah nih rekan-rekan, yang merupakan 6690 ya. Sepanjang 2 minggu terakhir bolak-baliknya di situ-situ aja tuh, terus bolak-balik di sana gitu ya. Jadi dia kelihatannya mencoba untuk tidak drop lebih dalam, ya mencoba untuk tidak drop lebih dalam. Tapi pertanyaannya adalah seberapa lama dia akan bermain base di sana, itu yang kita nggak tahu. Ya itu waktunya ya, time frame waktunya dia akan sideways di sana di harga 6690 itu berapa lama kita nggak akan tahu. Tapi kabar baiknya adalah jika sampai dia kuat break peak, ada peluang pergerakan naik yang cukup signifikan ya sampai ke 7.000-an lagi nih, karena spesial agak lebar kan ya, kita bisa lihat spesial agak lebar jika dia kuat break peak. Dan dia akan bergerak zigzag sideways di level yang lebih tinggi gitu ya. Jadi jangan berharap kalau break peak bisa langsung lari gitu ya, jangan langsung bisa uptrend kembali. Itu sementara masih kelihatannya perlu waktu karena ada 3 resisten kuat numpuk di level area 7.000-an ini, rekan-rekan. Nah, kabar terbaik adalah kalau dia kuat break peak mungkin akan ada laju penguatan sampai ke level 7.000-an, mengingat spesial agak lebar ya. Kabar yang standar yang pasti semua orang tahu gitu ya, dengan kondisi sekarang kelihatannya akan sideways dulu ya. Kabar yang kedua adalah kemungkinan kedua ya, bisa juga dia akan terus sideways di sini. Sampai berapa lama itu yang kita nggak tahu. Bisa jadi sampai sepanjang bulan Juli ini gitu ya, bisa jadi drop lagi lebih dalam. Kemungkinan terburuk yang ketiga adalah drop lagi lebih dalam, tapi ya tetap sama areanya, area yang antara garis merah dan garis biru ini gitu rekan-rekan. Jadi so far kemungkinan terburuk adalah tertahan di level harga 6.400-an yang garis biru gitu ya. Tapi kalau itu pun terjadi gitu, kalaupun itu terjadi, tren pendeknya kalau kita perhatikan dari Juni gitu ya sampai Juli itu terjadi proses downtrend, sudah masuk ke fase downtrend. Kita bisa lihat ya, high-nya terus turun ke level lebih rendah. Saat ini pun support-nya juga terus turun ke level lebih rendah dan mencoba untuk tidak turun lebih rendah sementara waktu. Tapi kalau ternyata dia sampai break trough lagi dan drop lebih dalam, menyentuh ke level 7.400-an, maka akan semakin terlihat melanjutkan fase turun atau downtrend-nya gitu ya. Nah, bagaimana dengan saham per saham yang ada di watchlist kita bersama? Ya, kita akan cek beberapa saham, dan beberapa saham ini semakin terlihat nggak menarik untuk di entry sementara, walaupun hampir semuanya belum terkonfirm patah tren. Ya, hampir semuanya belum terkonfirm patah tren. Tapi pilihan sahamnya yang buat bisa di entry segera nggak banyak gitu ya. Seperti Adaro contohnya ya. Adaro kita sempat bahas bahwa garis trend support ini berpotensi jadi resisten. Ternyata betul, begitu dia break peak cuma 2 hari 3 hari kurang lebih tertahan oleh garis trend line yang sama yang kita bahas, dan dia break trough kembali gitu ya. Jadi kemungkinan ini juga akan terus membentuk base seperti IHSG di area ini terlebih dahulu. Berapa lama itu nggak tahu ya. Berapa lamanya kita nggak tahu. Mungkin bisa jadi sepanjang bulan Juli juga. Mirip seperti IHSG kelihatannya. Oke. Terus kemudian Akra.
Akra kalau yang sempat coba nangkep reversalnya, ya sudah harus punya kesempatan untuk keluar take profit sedikit gitu ya. Setelah dia berbalik arah ini, ada peluang untuk keluar dengan take profit sedikit di area sini. Sudah keluar juga harusnya kalau dengan OS. Nah, kalau dengan T3B gimana? Dengan T3B, jika dengan pick traf sejauh ini sih sebaiknya dia break nggak entry. Ya, kecuali mungkin dia sedikit mengecil di sini ya, pick trafnya mengecil di area ini, trafnya ngejar naik ke atas gitu ya. Trafnya ngejar naik ke atas, dia break pick di area angka pick saat ini di 1095, ada peluang bisa di entry, tapi saran saya dana kecil terlebih dahulu, walaupun ini break pick pertama, ya. Jadi kalau pick traf yang nggak mengecil, dia break pick sebaiknya hindari. Tapi kalau pick traf yang mengecil, ya bisa mengecil dulu pick trafnya, jarak pick traf yang mengecil, bisa dicoba entry di break pick pertama, tapi dananya dana kecil. Ya, saya saja mungkin sepertiga dulu kali, ya, ngetes airnya dulu sepertiga dulu aja, kalau Anda mau coba entry di break pick pertama. Terus kemudian ada Antam. Antam so far setelah menembus support kuatnya di level 1670-an, ya sebenarnya sudah sudah menembus support kuatnya itu sejak kemarin ya, bukan yang hari ini ya. Itu sudah tembus dan hari ini dia gap down dan longsor lebih dalam. Menarik sebenarnya dengan dia longsor semakin dalam karena dia nggak break pick kan ya. So far masih sangat nurut dengan apa yang sering kita bahas. Kalau dia sudah break trough, bisa jadi dropnya cukup dalam dan picknya yang ngejar turun terus, nggak bisa break pick, ya nggak bisa break pick, picknya terus turun mengejar ke bawah, gitu ya. Dan ini masih tetap menarik buat tetap coba ditunggu break pick pertamanya, ya. Seperti yang kita lihat historicalnya ya, setelah muncul si three-month low di Oktober, ya dia sideways cukup lama nggak bisa entry gitu ya, akhirnya break one year low, nggak bisa break pick juga, dan setelah break pick jadi menarik untuk di entry saat itu ya. Mudah-mudahan ini juga terjadi pengulangan ya, mudah-mudahan terjadi pengulangan juga ya, sehingga break pick pertamanya menarik buat tetap diperhatikan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah Antam adalah dia kalau sampai ini drop, nyari pijakannya sampai mana sekarang gitu ya. Kemungkinan bisa jadi dia akan drop lebih dalam sampai ke level 1200-an. Ya, kalau terjadi longsor susulan di Antam, bisa jadi dia akan drop lebih dalam sampai ke level 1200-an untuk Antam. Dan mudah-mudahan itu terjadi, pick traffic mengecil di area 1200-an, jadi semakin menarik buat di entry saat itu. Ya, ini kita bicara di luar rule-nya T3B ya rekan-rekan ya. Karena kalau kita perhatikan Antam saat ini jelas tren setahunnya jauh dari kata uptrend. Tren setahunnya lebih ke arah sideways zigzag gitu ya. Di mana sudah mulai terlihat 3 bulan terakhir downtrend. Ya, kita sering bahas bahwa Antam ini adalah saham yang kita tradingkan berdasarkan break pick buy, break tough sell, hingga memperhatikan soal tren yang uptrendnya gitu ya. Nah, kemudian setelah Antam, kita lihat berikutnya adalah BMRI. Ini juga sudah terlihat patah tren, segitiga biru sudah mulai muncul ya rekan-rekan. Tapi ada kemungkinan dia akan tertahan di atas 6980-an. Gitu ya, akan tertahan di atas 6980-an. Kalau Anda mau mulai collect pelan-pelan untuk coba invest mungkin ya, atau trading, manfaatkan momentum naik dikit lepas gitu ya. Jika ada pick yang turun di atas 6.900-an, ya harga beneran ngerem di atas 6.900-an dan ada pick di atas harga itu, break pick pertamanya masih tetap bisa coba di entry ya. Karena ini bank mandiri, bank besar kan ya. Terus kemudian juga saham ini sudah kelihatan coba untuk nahan di sana. Nah, cuma ini juga sama, jangan full power dulu kalau Anda niat trading, kecuali Anda niat invest gitu ya. Kalau niat invest bisa coba dengan dana yang setengah, ini pun juga tersama ya, ngetes air juga setengah dari porsi biasanya Anda gitu ya. Bank Mandiri, kemudian ada PNBN. Untuk PNBN beda cerita nih ya, ternyata PNBN break pick pertama, pick traf sempat mengecil walaupun nggak kecil-kecil banget ya. Break pick pertama dan melanjutkan penguatan, termasuk cukup oke, nggak ikutan tergerus seperti IHSG-nya gitu ya. Masih terus terlihat uptrend, dan buat teman-teman yang ada di dalam, Anda boleh mempertimbangkan break low tanggal 13 Juli untuk make sure sedikit tergaransi profit ya. Untuk memastikan sedikit tergaransi profit, boleh mempertimbangkan break low-nya tanggal 13 Juli kalau ada di dalam. Kalau Anda belum punya saham ini, skip gitu ya, lupakan, meskipun memang masih break pick kedua kan ya.
Kenapa? Karena jarak antara peak 1 dengan peak 2 jaraknya sudah terlihat cukup jauh gitu ya. Jadi apalagi jarak peak dan trough saat ini juga lebar banget kan. Jadi kalau Anda belum punya saham ini, skip dulu aja ya, skip dulu aja. BRI ini juga sama seperti Bank Mandiri perlakuannya ya rekan-rekan ya. Sementara kelihatannya mencoba untuk resting di atas level harga ini, di atas 3.900-an kelihatannya. Memang ini kelihatannya mengerucut ya, bukan mengerucut, descending nih, descending triangle. Kalau kita taruh garis trend line-nya di sini, sebentar, saya pakai ini ya. Ya, saya gunakan ini nih saya gunakan puncak yang di pertengahan Agustus, ya pertengahan Agustus 2021. Dan itu kan tadinya resistance ya, jadi support di sepanjang area ini. Dan sekarang diuji coba jadi support lagi gitu ya. Ini polanya sih descending rekan-rekan. Ya, polanya descending. Jadi saya ingatkan untuk tidak menangkap pisau jatuh rekan-rekan untuk BRI. Ya, sebaiknya jangan mencoba entry saat dia terjadi pelemahan, karena saat terjadi pelemahan Anda ngambil di 3.900-an bisa jadi drop lebih dalam. Walaupun mungkin niatnya invest, tapi ya invest pun tetap kalau dapat harga lebih murah lagi, kenapa mesti di 3.900-an kan gitu. Nah, itu hanya bisa terjadi kalau Anda bersabar nunggu break peak. Dan untuk kali ini, jika Anda baru niat mau entry gitu ya, untuk BRI, saya suggest Anda tetap pasang cut loss gitu ya. Kalau Anda mencoba entry di 4.210 misalkan di break peak yang kedua ini, ya. Break peak pertama karena sudah pernah break off juga ternyata tanggal 13. Break peak pertama adalah 4.210. Saya suggest Anda pasang pintu cut loss. Anda bisa mempertimbangkan pintu cut loss Anda mungkin di 3950 atau Anda bisa mempertimbangkan dengan angka 3910 gitu ya pintu cut loss Anda. Ya, pasang cut loss untuk kali ini karena bisa jadi ini descending triangle dan setelah itu ambrol lebih dalam. Kalau dia ambrol lebih dalam dan Anda keluar, maka ambrol terdalam berikutnya dia istirahat, ada momentum untuk masuk dengan harga yang jauh lebih murah, ya, nggak nyangkut kondisinya. Oke. Selanjutnya BSML. BSML ini sebaiknya skip ya rekan-rekan. Kenapa skip? Karena K-line-nya nempel sama garis biru mendatar, jadi ada kemungkinan dia akan cenderung flat di area ini, ya akan cenderung flat dan volume juga nggak gede-gede banget ya. Belakangan ini menurun. Jadi kalau Anda belum punya, sebaiknya tetap nggak punya ya untuk sementara BSML. Lalu berikutnya BC. BC masih keren nih, masih cukup oke ya. Uptrend, masih terlihat uptrend setahun pertamanya. Setahun terakhir, ya peak dan trough-nya kurang lebih sekitar 8%, 9%-an. Ya karena kondisi break peak pertama ini juga sama, saran saya jangan full power dulu ya, jangan full power dulu. Jadi Anda mungkin pertimbangkan kecilkan dana jika Anda ingin masuk ke dalam saham ini. Ya, secara rule sangat memenuhi persyaratan untuk bisa di entry. PTBA sementara skip ya. Jawaban saya juga sama ya, pekan lalu untuk PTBA sebaiknya skip dulu karena ada kemungkinan dia bergerak sideways di antara dua garis ini kan. Saat saham ada dua garis berdekatan, kemungkinan kecenderungannya adalah flat di antara kedua garis tersebut. Jadi kalau untuk PTBA selain ada dua garis berdekatan, ada garis trend line support juga yang berpotensi jadi resistance ya. Jadi PTBA sebaiknya skip. BRMS sama, ini juga sebaiknya skip dulu ya. Meskipun memang kondisinya adalah K-line-nya turun dalam, view setahun masih terlihat uptrend. Masalahnya ada dua buah garis berdekatan ya, kemungkinan ini akan bergerak sideways di harga area 243 sampai 225. Ya, itu kemungkinannya untuk sideways. Kalaupun dia bergerak naik, Anda pertimbangkan pasang TP kalau pengen masuk ya, pertimbangan pasang TP dekat-dekat 280. Selanjutnya enak. Untuk enak volume bagus gak sih? Oh, volumenya nggak ada ya. Hari terakhir sih yang nggak ada ya. Kalau nggak termasuk hari terakhir, ada volumenya. Sometimes juga tanggal 4 Juli. 4 Juli juga ternyata di bawah 1 juta lembar juga ya. Sering drop di bawah 1 juta lembar nih ternyata rekan-rekan. Kalau Anda pengen masuk ini benar-benar disesuaikan, takutnya kalau pas ambrol
nggak ada volume, sulit keluar, bisa nyangkut ya. Kalau saya sarankan skip. Rekan-rekan. Selanjutnya ada energi. Ini juga sama. Kemungkinan kejebak di area harga ini sangat besar ya. Ini juga ada baiknya skip dulu. INPC entry di break utama saat ini floating profit gitu ya, dengan kondisi belum tergaransi profit, kecuali Anda mau make sure sedikit tergaransi profit dengan jaga pakai break daily low hari terakhir. Ya, kalau Anda jaga pakai break daily low terakhir sedikit tergaransi profit, tapi akan sangat mudah untuk ketendang keluar gitu ya. Anda kalau pegang saham ini ada 2 pintu keluar, Anda boleh pertimbangkan break daily low, Anda boleh tetap jaga pakai break trough. Mana hasil yang terbaik saya nggak tahu gitu ya. Tapi kalau Anda belum punya saham ini, skip ya. Nggak ada pintu untuk entry saat ini. Kemudian ITMG. ITMG harusnya sudah entry sejak tanggal 12 Juli. Ya, sudah break peak di sana. Kalau Anda belum punya, sabar, tunggu sampai peak keduanya terbentuk. Ada kemungkinan peak keduanya terbentuk, tapi masih sekitar 2 hari lagi. Jadi kemungkinan hari Selasa. Kemungkinan hari Selasa baru bisa muncul peak yang keduanya ya. Kalau Anda sudah di dalam, jaga saja di break trough dulu ya. Sido. Sido ini akan jadi calon break peak pertama. Kalau kita lihat grafiknya saat ini jelas harus skip dulu ya kalau Anda belum punya saham ini. Karena sementara ini dia akan cenderung bergerak sideways terlebih dahulu dan cenderung mengerucut. Ya, K-line-nya juga nempel sama garis biru mendatarnya. Ya, ini juga nempel garis biru mendatarnya. Kalau Anda mau iseng-iseng invest bisa dilakukan, tapi ya jangan sebesar dan sepede invest di BRI dan Bank Mandiri gitu ya untuk amount-nya. Kecil-kecilan, lebih kecil dibandingkan BRI Mandiri bisa dicoba. Kenapa saya katakan demikian? Karena tren besar keseluruhannya, saham ini dari IPO sampai sekarang ya terlihat terus uptrend gitu ya, terus ditarik naik. Oke, kemudian tapi ingat ya, dananya jangan sepede dan sebesar di BRI ataupun Mandiri ya. Terus kemudian Kobex. Untuk Kobex sebentar. Sebentar ya, ini kelihatannya mulai ada gangguan. Kobex. Suara saya masih terdengar ya rekan-rekan? Oke, filmnya muncul. Saya refresh dulu ya. Kobex calon break peak pertama, kan? Peak trough mengecil. Volume normal di 11 jutaan, belakangan di 1 jutaan. Ya wajar ya volumenya mengecil karena kan memang kondisi marketnya juga membuat orang nggak banyak yang berani trading gitu ya. Calon break peak pertama bisa dicoba sih. Ini kalau Anda mau mempertimbangkan entry di break peak pertamanya, peak trough-nya juga mengecil. Atau Anda bisa pertimbangkan band rule gitu ya, sehingga dananya bisa lebih kecil juga, masuknya dikecilkan dengan 376 ya. Tapi saya perlu sounding, perlu ingatkan ada kemungkinan dia akan sideways terlebih dahulu, sideways sejenak mungkin di bawah 490 setelah break peak. Ya bisa jadi tertahan dulu di area sana. Tapi so far dengan kondisi market yang sekarang ini nggak mengizinkan bisa masuk, Kobex memiliki tren yang cukup oke ya. Semuanya sih so far masih menurut dengan rule gitu ya. Uptrend view setahun, tahun break pertama di mana peak trough mengecil, K-line juga masih relatif rendah. Oke. Jadi sementara ini ada 2 yang bisa dilihat ya. Kobex dan apa tadi ya? Apa tadi? Sahamnya lupa saya di atas. Selain BC ya? BC. Iya betul. BC dan Kobex ya sementara ya. Selain Antam, kalau Antam kan masih lama ya, masih perlu waktu untuk peak trough-nya terbentuk dulu di bawah. Itu Antam
perlu masukkan ke dalam watchlist Anda masing-masing ya rekan-rekan. Film skip, saya no comment karena nggak istirahat ya. MLIA ini juga masih cukup uptrend, masih calon break pertama. Saya taruh dulu garis trend line di sini. Garis trend saya nggak tahu nih lemot kali ya, jadi nggak muncul. Saya taruh ulang. Peak trough-nya, share split, stock split berarti ya. Baru saja stock split 1:5. Oke. So far sih saham Indonesia setelah stock split nggak bisa kuat langsung lari ya rekan-rekan. Tapi ya tetap boleh dicoba. Toh jarak peak dan trough-nya nggak gede-gede banget. Sekitar 10% mungkin ya, 10%-an. Atau 11% kali. Disesuaikan aja dan ini kecilkan. Calon break pertama juga 3 ya, jadi sudah 3 saham kelihatannya cukup oke. MTMH skip, peak trough-nya jauh. PNLF peak trough-nya juga jauh kalau ini ya. Volume cukup besar. Tetapi peak trough-nya ini jauh. Sebaiknya di skip dulu kecuali dia mengecil peak trough-nya rekan-rekan. Kalau peak trough-nya mengecil mungkin bisa dipertimbangkan. PSSI ini juga calon break pertama. Peak trough-nya nggak nyampe 8%. Ini juga boleh dicoba ya, masih boleh dicoba nih PSSI. Dapat 4 ya sudah ya. Terus kemudian KKGI. Ini saham-sahamnya saham-saham yang bukan yang favorit banget ya rekan-rekan. Jadi Anda harus bijaksana tentukan portofolio Anda berkaitan dengan money management Anda masing-masing ya. KKGI sementara floating profit kalau entry dari break pertama hampir tergaransi profit ya, masih belum tergaransi profit ya, hampir. Kalau Anda belum punya, sabar tunggu peak keduanya terbentuk. Lalu RMKE ini peak trough jauh, tapi setelah break peak dia mencoba untuk mengalami penguatan ya. Kalau udah seperti ini skip aja rekan-rekan, karena naiknya sudah ketinggian nih dari bottom ya, naik terlalu signifikan. Peak berikutnya jadi lumayan agak jauh di atas. Selanjutnya ada sebentar ya. Samudra Indonesia. Kalau ini jika Anda sudah di dalam, Anda boleh juga pakai break trough, boleh juga pakai break khusus daily low. Kalau Anda belum punya, sabar tunggu dia resting terlebih dahulu. Tunggu peak keduanya terbentuk. Besar kemungkinan dia akan tertahan di area ini nih. Kan? Bisa jadi tertahan di low-nya 29 Juni. Ya, bisa jadi tertahan di low-nya 29 Juni yaitu di 2916 gitu ya pergerakannya. Dan mungkin akan terbentuk peak keduanya di sekitar area tersebut untuk SMDR. Kalau seger ini patah tren kelihatan ini rekan-rekan. Ya akan cenderung flat terlebih dahulu di area ini. Jadi mungkin kalaupun Anda mau tetap trading kan nunggu sinyal reversal yang bagus nih untuk seger. Kalau dengan break peak di 3B kelihatannya ini sudah masuk ke fase sideways zigzag ya kalau untuk seger. Saya buang dulu ya rekan-rekan dari watchlist segernya. Kemudian berikutnya STAA. STAA break peak yang kedua ya hari ini ya. Kalau Anda sudah ketinggalan momentum, sebaiknya tidak dikejar. Kalau sudah ketinggalan momentum, ada baiknya bersabar menunggu sampai peak berikutnya terbentuk ya. Telkom. Ini kita sempat bahas ya, ini perlakuannya berbeda, memang secara tren juga sudah patah tren. Kita perlakuan seperti BRI dan Bank Mandiri gitu ya, spekulasi entry karena mengingat dia resting kelihatan tertahan di base gitu ya. Setiap turun ke area itu dia terjadi apa ya? Ada semacam level harga penahan gitu untuk nggak drop lebih dalam. Ya kalau Anda pegang ini ya
hold aja dulu ya, hold aja dulu sementara waktu. Tapi kalau Anda belum punya ya skip dulu ya. Selanjutnya Temas. Temas break pick pertama masih nggak kuat lari, masih bolak-balik di area sana. Break pick kedua juga ternyata masih belum kuat, masih bermain di area yang sama. Kalau Anda belum punya dan mau coba entry, sabar sekalian sampai pick ketiganya terbentuk. Pick ketiganya itu terbentuk kemungkinan adalah besok sore. Senin sore gitu ya, pick ketiga yang terbentuk. Setelah itu bisa mencoba entry-nya di break pick yang ketiga, rekan-rekan. Dan yang terakhir dari watchlist kita adalah United Tractor. United Tractor setelah drop tertopang di area sana, break pick pertamanya adalah 3 hari yang lalu. Dan sekarang ini sedikit mengalami floating profit gitu ya. Apa yang bisa dilakukan? Ya kalau Anda ingin memastikan tergarantisi profit, Anda jaga pakai break low hari terakhir, karena kan kalau Anda sudah ada di dalam, jaga pakai break low hari terakhir. Kalau Anda belum punya, skip dulu ya, karena bisa jadi dia akan tertahan dulu di area 31.100 gitu ya, di bawah 31.100 untuk sementara ini. Oke. Demikian untuk yang watchlist-nya, Bapak Ibu. Saya buka sesi pertanyaan sekarang karena statement terakhir di chat dari Pak Hendra Budiman ya mengenai harga Antam ya katanya 1.200 ya. Oke, silakan saya buka sesi pertanyaan sekarang. Kalau ada saham-saham yang tadi belum dibahas di luar watchlist, kalau Anda sempat mencermati dan Anda ingin sharing di kesempatan ini, silakan. Adakah Bapak Ibu? Silakan. Kalau nggak ada, maka yang akan terupload di grup Telegram hanya isi watchlist. Oke, Pak Yamin. Thank you Pak Yamin, sudah mau ikutan mentoring. Pegas. Pegas uptrend juga nih ternyata ya, trend setahun terakhir ya. Dan view setahun uptrend, calon pertama boleh kita simpan ke dalam watchlist ya. Thank you Pak Yamin buat informasinya soal Pegas. Tapi saya kejahitan dulu mau lihat tren yang lebih besarnya. Oh, Pegas ini punya tren penahan, resistance penahan di 1890, sekitar 1890 ternyata. Dan itu yang menyebabkan saat harga kemarin mencoba naik ya sampai di pertengahan Juni, setelah itu drop. Nggak apa-apa, masih ada peluang ya kalau break pick pertama mungkin bisa jadi bergerak sampai 1890-an lagi. Oke, sementara saya simpan dulu ke watchlist untuk gantikan tadi Seger ya. Kita sempat buang Seger. Jadi mari kita gantikan dengan Pegas untuk sementara. Perusahaan gas. Ya, ini boleh, Pak Yamin. Boleh dipertimbangkan ya. Break pick pertama yang boleh dicoba. Pick traffic juga nggak nyampe 8%. Cepin. Berikutnya Cepin. Cepin sebaiknya skip ya, Pak Yamin. Cepin itu memang punya level harga psikologis di 5.800 ya. Jadi sekitar 5.800 cenderung berbalik arah turun. Kalau Anda belum punya saham ini sebaiknya skip. Ya jangan entry dulu kecuali nanti setelah break trough pertimbangan ulang calon break pick pertamanya gitu ya Pak Yamin. Kita bicarakan ulang break pick pertamanya nanti setelah apa? Seperti apa setelah break trough. Ya. Kalau Anda masih ada di dalam jaga baik-baik break trough yang saat ini. Berikutnya MTK. MTK sebaiknya jangan disentuh, Pak. Sebaiknya di skip dulu aja ya. Ini jelas zigzag dan cenderung downtrend untuk sementara waktu.
Dan ada juga kemungkinan ranging and quiet, kejebak ranging and quiet terlebih dahulu sebelum nantinya dia sedikit mengalami penguatan atau justru drop lebih dalam. Jadi MTK saran saya adalah di skip ya. Saya beralih ke Bu Felina sekarang, Java. Java juga sebaiknya di skip ya Bu Felina. Ini jauh dari kata uptrend, cenderung akan kejebak ranging and quiet ya. Cenderung akan kejebak ranging and quiet. Cuma menarik di akumulasi volume yang terjadi mungkin sekitar 6 bulan terakhir Bu Felina. Dari pergerakan harganya, price movement-nya akan cenderung kejebak ranging and quiet. Kita beralih ke tower sekarang. Kalau tower, wah ini menarik ya kemarin kalau ngancep reversal atau sekarang ini sudah naik cukup tinggi. Kalau Anda ada di dalam, pertimbangkan jaga pakai break low 14 Juli ya, Bu Felina. Boleh pakai 13 atau 14 Juli kalau Anda ada di dalam. Kalau belum punya, lupakan. Kemungkinannya dia akan cenderung sideways di area sini. Dia cenderung akan sideways di area sini. Atau justru malah kembali drop lebih dalam. Ya. Untuk pergerakan naik lebih tingginya lagi, kelihatannya belum saatnya. Kalau untuk tower. Berikutnya friend. Friend skip Bu Felina. Kenapa? Ya jelas trennya jauh dari kata uptrend, view setahun downtrend, view 3 bulan sampai 6 bulan terakhir sideways. Sideways-nya terlihat rapi banget antara 80 sampai 100 ya. Kalau nunggu di break berikutnya maka risk-nya lebih besar dibandingkan peluang reward ya. Jadi sebaiknya sih enggak lakukan. Kecuali yang mantau monitor kali ya. Bisa berkuah, tapi kalau nggak mantau monitor ngeri. Takut langsung diseret turun ke bawah gitu ya, Bu Felina. Saham yang lain, ada lagi? Java, Tower, dan Friend tadi ya kita bahas. Saham yang lain, silakan. Ya, buat teman-teman yang nanti nge-reviewnya nonton di grup Telegram, saya ulang ya, kita baru saja memasukkan sebuah saham baru ke dalam watchlist kita bersama, yaitu Pegas tadi. Ya, saran dari Pak Yamin. Bu Felina, Agro dan Same. Oke, kita lihat agronya ya. Agro. Oke, sebentar. Agro. Agro sebaiknya sih enggak dulu ya, Bu Felina. Cuman akumulasi volume aja kan yang terlihat sementara menarik di watchlist. Kalau harga cenderung akan tertahan di area sini. Ada resistance di area berapa tuh? 865 ya. Ada resistance di area 865. Jadi enggak dulu lah kalau agro. Same selanjutnya ya. Same juga enggak, Bu Felina. Cenderung sideways. Kayak lainnya nempel dengan garis biru mendatarnya. Ada resistance di level 422 ya. Jadi skip dulu aja untuk saat ini. Saham yang lain. Ada lagi? Silakan. Ada lagi rekan-rekan? Silakan kalau ada. Silakan. Mayor seingat saya volumenya kecil. Oh, belakangan cukup oke ya. Ada volume. Oke, sudah pernah break trough, jalan break pertama. Sudah pernah triman high. Tapi kalau menurut saya sebaiknya di skip. Kenapa di skip? Saya melihat ada kemungkinan level harga 1962 ini jadi resistance. Jadi bisa jadi break pick karena picknya kan di 1945. Jadi angka break picknya adalah 1950 gitu ya. Saya khawatir di ke 1950 naik lebih tinggi ke 19
naik lebih tinggi ke level harga 1960-an, setelah itu berbalik arah turun gitu ya Bu ya. Jadi kalau mayor, kalau saya boleh saran, sebaiknya juga skip dulu aja ya. Berikutnya ICBP. ICBP belum pernah break trough loh. Kalau Anda belum punya, saya suggest jangan entry dulu. Biarkan dia break trough dulu aja. Jalan break pertamanya baru nanti kita bahas ya. Kalau Anda belum punya, tapi kalau Anda sudah ada di dalam, ya jaga baik-baik pakai break low. Jaga pakai break low tanggal 14 kali ya, Bu Felina, kalau sudah di dalam. Kemudian Unilever, UNPR. Unilever sih saya tetap jawab tidak ini. Kenapa? Karena kecenderungannya memang pergerakannya bolak-balik di antara kedua garis ini, Bu Felina dan rekan-rekan semuanya. Dengan support atau bottom di 4650-an, bergerak naik sampai ke 5100, bolak-balik di area sana kelihatannya. Jadi kalau Unilever sebaiknya enggak dulu. Saham lain silakan. Kalau ada Bu Felina atau rekan-rekan yang lain silakan. Ada lagi yang lain? Silakan. Tins berikutnya ya. Tins. Tins patah tren jelas dong ya. Tins jelas sudah patah tren. Dia bukan uptrend lagi, dia cenderung zigzag. Dan kalau Anda perhatikan, kita sempat menarik satu buah garis trendline support nih rekan-rekan. Ditembus di tanggal 20, coba rebound sesaat, kemudian ditembus lagi di tanggal 22 dan setelah itu drop semakin dalam gitu ya. Mungkin akan ada peluang perbalikan arah singkat gitu ya kalau untuk Tins. Jadi kita nggak bicara dengan royalty 3B nih. Kita karena kalau dengan royalty 3B jelas sudah patah tren untuk Tins gitu ya. Tapi mungkin ada peluang untuk bouncing, mengingat di sini ada support di area 1260 ya. Ada bottom atau support di 1260. Tapi ingat ya, nggak nangkep pisau jatuh ya rekan-rekan ya, Bu Felina khususnya. Anda boleh coba tes airnya di angka break-fix. Kalau dia kuat break-fix, boleh dipertimbangkan spekulasi, sifatnya spekulasi entry. Tapi tentu dengan dana kecil ya, kecilkan dulu dananya. Oke. Kemudian Inco. Kalau Info kelihatannya enggak ya, Bu Felina. Kenapa enggak? Karena kalau Info ini kan dia tadinya tertopang oleh garis trendline support ini, dan sekarang per hari ini sudah berada di bawah garis trendline yang kita tarik nih rekan-rekan. Jadi ada kemungkinan garis trendline support ini akan berperan sebagai resistance. Dia mungkin akan sideways sejenak, setelah itu mencoba break, tapi saya rasa garis ini cukup kuat sebagai resistance ke depannya. Jadi kalau Info sih sebaiknya enggak dulu ya, Bu Felina. Karena kalau bicara patah tren, jelas sudah patah tren ya. Untuk spekulasi saya rasa jangan dulu kalau untuk Info. Harum patah tren, jawabannya adalah iya. Harum juga sudah patah tren. Sudah sejak awal bulan Juni ya terlihat patah tren. Bahkan mungkin bisa dibilang sejak akhir bulan Mei, awal Juni kali ya sudah terlihat patah tren. Kalau ini juga sebaiknya jangan dulu ya. Karena kalaupun dia kuat break yang harga sekarang 15.40 misalkan, kemungkinan dia untuk sideways di bawah 16.90 juga sangat besar. Ya, kalau ini juga sebaiknya enggak. Dari yang Tins, Info Harum, saya lebih prefer Tins kalau Anda mau spekulasi, Bu Felina. MDKA. MDKA juga sebaiknya enggak ya. Kenapa? Karena walaupun dia hampir mendekati area support atau bottom di 3.230-an,
masalahnya ada garis trendline yang ini nih, yang berpotensi jadi resistance gitu ya. Jadi MDKA juga sebaiknya di skip ya. Pak Hendra berikutnya. LPPF. LPPF ya Pak Hendra ya. Kalau saya akan skip Pak Hendra. Kenapa? Karena sebentar ini saya kecilkan dulu ya. Nah, Anda perhatikan ini. Oh, sorry, sebentar. Yes, sebentar. Nah, ini nih, Pak Hendra. Anda perhatikan ya. Di sekitar Agustus pertengahan 2018, supportnya itu ada di area harga ini 4.880 ya, di mana angka itu berpotensi untuk jadi resisten saat ini kan. Jadi ada kemungkinan dia akan bergerak ranging and quiet di bawah harga 4.800-an ini Pak Hendra. Jadi kalau saya boleh saran sih sebaiknya skip ya Pak Hendra kalau untuk LPPF. Ada lagi yang lain? Silakan kalau masih ada pertanyaan. Rekan-rekan. Silakan yang lain. Silakan. Ada lagi yang lain? Yuk. Silakan. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Ya, silakan Pak, Bu. Ada lagi kan? Oke, sambil nunggu pertanyaan Anda ya, sementara kita review ya dari watchlist kita ya. Pertama ada BC, calon backpick pertama, di mana trennya belum patah, masih uptrend, calon backpick pertama ya. Cuma ada baiknya bersabar nunggu sampai dia lebih mengecil lagi gitu ya. Tapi kemungkinan sih bisa kuat backpick nih. Kemungkinan bisa kuat backpick. Terus kemudian ada Cobex yang kedua. Ya, Cobex ini juga pick draft-nya mengecil. Terus kemudian ada MLIA ya. MLIA ini juga calon backpick pertama. Terus kemudian ini udah 3 ya rekan-rekan. Jadi ada BC tadi, BC, Cobex, MLIA. Terus kemudian Pegas. Ya 4 ya. Pegas. Sama apa tadi? Sama apa ya satu lagi tadi saya lupa. Ya, sementara 4 ya. Terus saya beralih ke pertanyaan dulu deh sekarang. Ada dari Bu Sansan, Akra. Akra kalau nggak salah watchlist kita juga tadi ya, ada di awal-awal. Tapi sementara kalau kondisinya sekarang Anda masih belum punya, sebaiknya nggak entry. Kecuali draft-nya naik ke atas sehingga pick draft-nya mengecil, break pick pertama, Anda boleh coba dengan dana yang dikecilkan. Ya, dengan dana yang dikecilkan. Ya, tapi kalau draft-nya nggak naik ke atas, dia langsung break pick yang di 1095, sebaiknya lupakan, jangan buru-buru entry. Gitu ya Bu Sansan ya. Tapi kalau Bu Sansan sudah pegang, karena mungkin cash reversal, pertimbangkan jaga pakai break low candle terakhir untuk make sure ada sedikit tegansi profit. Gitu ya Bu Sansan. Oke, saham yang lain silakan. Iya, 4 ya. Sementara 4 ya dari watchlist kita. Yaitu BC, terus kemudian Cobex, terus MLIA sama Pegas ya, yang calon backpick pertama. Ada lagi sama yang lain? Silakan, rekan-rekan. Saham lain?
Saya milih apa? Saya milih Antam pastinya ya. Kalau dari 4 itu ya. Kalau dari 4 itu, bentar. Kalau nggak Pegas, Kobex kelihatannya, Bu. Kalau dari 4 ini ya. Kalau dari 4 ini, Pegas atau Kobex. Karena sudah lebih mengecil ya, jarak peak dan trough-nya. Kejawab ya Bu Felina ya. Kalau saya di 4 itu antara Kobex atau Pegas. Kalau dikerucutkan lagi antara Kobex sama Pegas, Jadi besok tolong balikin ke yang gede ya. Saya kalau di antara Pegas sama Kobex, saya pilih ke Pegas. Kenapa? Karena Pegas harganya sudah di atas 500 perak. Gitu ya. Kenapa tetap Antam? Ya karena Antam seperti yang kita sering bahas, rekan-rekan. Di Antam itu kita tradingkan berdasarkan break buy, break sell di luar soal tren. Ya karena secara trennya Antam itu kalau lagi kuat, lagi break pertama dan dia kuat larinya bisa signifikan. Gitu ya. Dan saat dia break trough, saat dia longsornya cukup dalam sehingga mempunyai peluang untuk entry di harga lebih murah. Dan peaknya itu cukup nurut, gitu ya. Saat dia turun itu peaknya nggak bisa ketembus-tembus tuh. Anda perhatikan ya, setelah dia break trough di tanggal Juni awal, ya dia terus-terusan turun dan peaknya terus ngejar ke bawah tanpa bisa ditembus peaknya, gitu ya. Jadi balik ke materi yang sering kita bahas soal Antam, ya, gitu ya, Bu Felina untuk Antam. Silakan. Dijawab nggak Bu Felina untuk Antam? Ada lagi yang lain? Silakan. Sama-sama Ibu. Silakan. Sama yang lain. Silakan. Ada lagi kan? Silakan cek. Teman-teman yang lain? Bu Retno nih biasanya nih suka ada watchlist yang menarik nih. Bu Retno, ada saham apa yang Bu Retno simpan di watchlist-nya Bu Retno pribadi? Bu Retno juga pilihannya suka sakti-sakti nih rekan-rekan. Kalau saya balik tanya ke Bu Retno ya, dari 4 saham yang tadi kita lihat di watchlist-nya kita bersama, Bu Retno lebih pilih ke apa? Pegas, Kobex, MLIA, atau BC? Atau bahkan tidak keempatnya mungkin. Mungkin tidak keempatnya kali ini. Ya. Oh, kalau Bu Retno Kobex malah tuh, rekan-rekan. Kobex. Ya, peak traffic mengecil ya, nggak salah ya. Menarik juga buat di entry. Break pertama dan sesuai dengan dulu yang tadi kita bahas gitu ya. Saham lain, ada yang mau ditanyakan? Atau ada ini nggak Bu Retno? Watchlist-nya Bu Retno pribadi mungkin ada nggak? Oke, sambil nunggu Bu Retno jawab, kita ke BBCA dulu buat Pak Thomas. BBCA strategi entry-nya adalah spekulasi ya Pak Thomas ya. Kalau mau coba entry di BCA, so far peak-nya ada di angka 7250, jadi angka belinya hanya bisa di entry kalau dia kuat ke 7275 tentunya Pak Thomas. Ya, untuk saat ini. Spekulasi dilakukan entry di break pertama menarik untuk BBCA. Spekulasi sifatnya sekali lagi. Tren setahunnya masih uptrend, kalian turun dalam tapi sudah patah tren karena segitiga biru sudah mulai muncul. Tapi kenapa bisa coba entry spekulasi di break pertama? Dia tertopang oleh sebuah support Pak Thomas gitu ya. Tertopang oleh sebuah support di mana BSCA punya resisten kuat di 8.085. Jadi dari 7275 ke 8.085 cukup lumayan gitu ya pergerakannya. Gitu ya. Bu Retno nggak ada watchlist pribadi juga nggak ada ya saat ini. Karena memang marketnya lagi gitu ya rekan-rekan. Jadi pilihan-pilihan sahamnya juga nggak gitu banyak ya. Ada lagi rekan-rekan? Saham-sahamnya mungkin yang mau ditanya. Pak Thomas clear ya untuk BCA? Menjawab pertanyaan nggak Bapak? Kalau ditanya berapa ya, angka belinya kan ya maksudnya Pak Thomas ya? Oke, sip. Thank you Pak Thomas. Ada lagi yang lain? Silakan.
Kalau masih ada pertanyaan, rekan-rekan silakan. Adaro, oke. Adaro trennya sih memang belum patah, Pak Thomas dan rekan-rekan semuanya ya. Masih uptrend, Kelan juga nggak terlalu tinggi gitu ya. Cuma yang menjadi kekhawatiran saya adalah garis trend line support ini nih Pak Thomas, garis trend line support yang sekarang berperan jadi resistance. Kalaupun dia tidak drop, saya nggak melihat ada kemungkinan dia drop dalam untuk Adaro. Tapi dia tidak drop dalam bukan berarti dia akan jadi uptrend gitu ya. Karena masih ada kemungkinan dia akan sideways dulu di area ini. Besar kemungkinan Adaro kejebak sideways di bawah 3.000-an perak. Gitu Pak Thomas. Bisa jadi dia akan sideways dulu membentuk base ya, seperti halnya IHSG. Gitu Pak Thomas, semoga menjawab. Ada lagi yang lain silakan. Silakan, kalau masih ada, rekan-rekan. Any question? Ada yang baru masuk kah? Tadi sudah sempat 7 orang, sekarang jadi 8 lagi. Ada yang baru masuk? Enggak ya? Pak Yamin, Pak Thomas, Bu Sansan. Bu Felin. Oh, Bu Ana. Bu Ana Linda, baru masuk nih kelihatannya ya. Ibu ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Karena sudah jam 8.31, nggak ada penambahan peserta. Kelihatannya Anda pun yang sudah hadir ya tadi sudah nanya saham-saham Anda gitu ya. Bu Analinda ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan Bu Analinda. Thank you Pak Yamin sudah ikutan. Semoga bermanfaat. Ayo teman-teman yang masih di dalam masih ada pertanyaan nggak? Saya pegang apa? Saya pegang masih saham yang lama. Ibu bender dulu semua dan memang niatnya invest kan ya. Saya masih pegang Sido. Saya masih pegang Sido jadi dari break ini ya, break yang di sini nih. Break pertama yang di sini saya masih hold karena pakai bender dulu yang lebih dalam kan. Masih ada di dalam sampai sekarang. Terus kemudian ada BRI sama Bank Mandiri. Ya. Sisanya mungkin niat masuk jadi satu peluru siapkan untuk ke Antam, satu pelurunya lagi antara Kobex atau Pegas nantinya. BCA enggak, sudah enggak. Pindahkan ke Bank Mandiri. Bu Felina. Saya pindahkan ke Bank Mandiri kalau untuk BCA-nya. Incaran Antam dan Pegas. Yes, betul. Menurutnya cuma ITMG ya. Oke. ITMG-nya floating profit dong pasti ya, karena kan memang dari entry break pertama pasti Bu Felina. Bu Retong. Ayo, kembali ke angka peak ya ternyata ya. Sementara. Kalau belum punya Adaro, PTBA, ITMG. Antara tiga ini pilih mana gitu maksud Pak Thomas ya. Adaro, PTBA, ITMG. Adaro tadi saya bilang enggak. Terus kalau PTBA, seingat saya PTBA juga enggak. Ya, PTBA juga enggak. Mana yang lebih menarik? ITMG jelas. Kalau tiga tadi PTBA, ITMG sama Adaro, saya lebih prefer ke ITMG-nya, Pak Thomas. Tuh, dikuatkan sama Bu Retno sama Bu Felina juga tuh. Ya, ITMG. SRTG untuk invest. SRTG untuk invest. Kalau lihat tren besarnya sekali sih memang uptrend, Bu Felina. Ini sudah drop cukup dalam ya. View-nya ini kemungkinan sih akan tertopang di 2050.
Kalaupun Bu Felina, ini jalan ceritanya sudah di dalam atau belum nih Bu Felina? Saratoganya baru niat mau masuk atau sudah ada di dalam? Kalau untuk Bu Felina, Saratoganya Bu, belum punya. Oke. Kalau belum punya, mau coba entry di 2410 bisa dilakukan, Bu Felina. Tapi kalau dia drop lebih dalam di bawah 2050, Anda tunggu sinyal beli berikutnya baru entry gitu ya. Karena kalau dia turun di bawah 2050, mungkin bisa jadi drop lebih dalam sampai ke 1400-an. Gitu Bu Felina untuk SLTG. Ya kalau Anda berniat mau coba invest ya so far sih bisa kalau ngeliat grafiknya gitu ya. Cuman dia perlu sideways tidur lama 3 bulan 6 bulanan baru bergerak naik gitu ya. Kalau lihat model chartnya nih Bu Felina. Cuman untuk tadi pesan saya ya, break pick yang saat ini Anda bisa pertimbangkan masuk, tapi kalau ternyata dia ambrol di bawah 2050, Anda bersabar tunggu pick berikutnya yang kalau dia drop sampai ke sekitar 1400-an. Gitu ya Bu Felina ya untuk SLTG. Apa nih? Pewon. Pewon sih cukup liar ya Bu ya. Ini barnya panjang-panjang hari demi hari. Ini sahamnya Pak Hendra Budiman nih, model-model ini naik kalau mantau monitor bisa dapat. Tapi kalau enggak ngeri ya, Anda khawatirnya masuk sempat naik tinggi nggak mantau terus hari yang sama pun bisa langsung dibawa balik arah turun gitu ya. Pergerakannya sih zigzag saham ini. Kalau saya skip Bu. MPMX berikutnya. MPMX ini juga enggak lah, sementara kelihatannya akan ranging and quiet ya. Tuh, Felina. Hexa. Uptrend sih, tapi volumenya kecil seingat saya. Tuh, kecil. Kalau dia turun di bawah volume normalnya aja cuma 360.000. Ya. Ini kalau Anda benar-benar cincang dana Anda, break pertama boleh dicoba. Tapi dananya harus benar-benar kecil gitu ya. Make sure jadi ikan kecil. Boleh dicoba sih. Karena saham ini kan uptrend gitu ya. Cuma kembali bijaksana dalam pengambilan porsi. Karena saham ini memang volume normal juga kecil. Volume normal cuma 360 ribuan lembar, Bu Felina. Di kalkulasi di sana ya, Bu Felina, kalau mau coba entry. Di antara Pewon, MPMX sama Hexa ya paling oke Hexa. Ya karena pergerakan harganya termasuk yang cukup oke, uptrend. Tuh ya. Ada lagi yang lain? Sip. Thank you juga Bu Felina. Satu pertanyaan terakhir deh. Kalau nggak ada lagi, saya tutup. Satu pertanyaan terakhir, silakan kalau ada. Adakah? Oke, kalau gitu. Kalau nggak ada, saya akhiri ya rekan-rekan ya. Selamat istirahat, selamat berakhir pekan. Thank you sudah mengikuti mentoring hingga selesai. Semoga bermanfaat ya mentoringnya rekan-rekan. Selamat malam, selamat beristirahat buat Bapak Ibu semuanya. Saya pamit ya.